Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, baik nikmat sehat walafiat, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Islam merupakan agama yang sempurna, di mana setiap tatanan telah diatur sedemikian rupa. Berikut dengan ajaran yang mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Contoh, mulai dari aturan beribadah, makan, bahkan hingga buang hajat telah diatur dengan jelas. Hal yang sama pun disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada seorang musyrikin yang berkata, "Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai perkara adab buang hajat sekalipun." Salman menjawab, "Ya benar." Hadis riwayat Muslim nomor 262. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam sangat mendetail. Bahkan dalam Islam juga diatur berbagai hal yang dipandang sepele. Misalnya, cara menghilangkan stres dalam Islam. Seperti salah satunya adalah hukum meniup makanan. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan." Hadis riwayat Bukhari 153. Dari hadis di atas, makna dari kata bernafas di dalam gelas adalah sama dengan meniup minuman. Tentunya hal ini juga berlaku dalam makanan. Dalam hal ini, meniup makanan merupakan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun secara tegas tidak terdapat hadis yang menyatakan larangan minuman dan makanan, tetapi secara garis besar baik, makanan sama dikonsumsi oleh manusia, sehingga dalam hal ini mengenai hadis yang berkaitan dengan minuman, makanan juga akan berlaku sama dengan makanan dan sebaliknya. Selain kotor, kekhawatiran lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah timbulnya bau. Tentu saja hal ini sedikit menjijikkan dan alhasil dapat menghilangkan selera makan. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam satu hadis yang artinya meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup, sehingga membuat air itu menjijikkan untuk diminum, terutama ketika terjadi bau mulut. Kesimpulannya, nafas orang yang meniup akan bercampur dengan minuman itu. Karena itulah Rasulullah SAW menggabungkan larangan bernafas di dalam gelas dengan meniup isi gelas. Larangan menyantap atau meniup makanan yang masih panas juga disampaikan oleh hadis berikut dari Asma binti Abu Bakar yang artinya, sesungguhnya makanan yang sudah tidak panas itu lebih besar berkahnya. Hadis riwayat Hakim nomor 7124. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah sendiri menyatakan dengan tegas bahwa makanan yang sudah tidak panas memiliki berkah yang saat dikonsumsi. Maka kesimpulan dari beberapa hadis di atas, kita sangat dilarang untuk meniup makanan. Karena selain menghilangkan keberkahan, hal tersebut juga menjadikan makanan atau minuman yang kita konsumsi tidak sehat.
Sekian kultum singkat dari saya. Semoga puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.